Oke, kita nanti hari ini di 1 atau 60 menit. Sejatinya kan 2-3 jam, namun pendidik dan kependidikan yang sudah hadir membersamai selama 60 menit ke depan, ya, di 22 April 2024. Oke, nanti kegiatannya Bapak Ibu, pendahuluan, ice breaking, kesempatan kelas, kemudian asesmen awal, ada kegiatan mengawali pagi dengan agak deg-degan juga Bu Indah karena selaku wali kelas. Ada kekhawatiran untuk kelas 9B, takutnya ada yang izin sakit kemudian tidak menggunakan seragam dan lain-lain. Alhamdulillah di jam 7:30 lewat kekhawatiran itu berakhir dan bisa tersenyum sampai saat ini. Oke, luar biasa. Kasih pos dong. Terima kasih Bu Yu yang sudah menyampaikan dan mohon diperlihatkan bagaimana gambarnya. Oh iya, oke. Ya. Ini gambar Bu Uri. Oke, luar biasa. Dan Bapak Ibu, ice breaking dulu ya. Oke, sudah gambarnya. Oke. Bu Indah punya 1 buah gambar. Oke, harapannya nanti Ibu Bapak itu punya gambar yang sama. Nah, tentunya ada arahan di slide berikutnya. Jadi ikuti aja instruksi yang ada di slide berikutnya. Tidak Mengerti? Oke, silakan tanya Pak Toh. Kalau belum mengerti, angka 1 tunjuk tangan. Kalau sudah mengerti, angka 3. Agar slide berikutnya akan Bu Indah tampilkan. Ingin Bu Indah itu pengen Bapak Ibu punya gambar yang sama. Nah, agar sama itu sesuai arahan atau instruksi hadis ini. Oke? Dimengerti? Oke, gambar yang indah ya. Kalaulah tampil slide, ingat gambar di W ya. Belum tentu gambar temannya benar. Oke? Sip. Oke. Ya. Pertama bagian atas. Lalu kemudian buat 1 garis lurus vertikal dari lingkaran tersebut ke halaman tengah. Lalu buatlah 2 garis lingkaran dari lingkaran tadi mengarah ke bagian tengah kertas. Sepertinya Pak Yanto sudah mulai memahami, ya, karena belum menggambar. Yang ketiga, lalu buatlah 2 garis dari lingkaran tadi mengarah ke bagian tengah kertas. Ya. Lalu lagi bingung ini ya. Lalu buatlah 2 garis yang dipisahkan oleh garis vertikal tadi. Bu ya tahu kan vertikal itu? Apa? Tahu. Oke. Yang kelima, pada akhir garis yang bercabang dari lingkaran, buatlah 5 garis kecil. Iya, Pak Agung. Pak Agung. Ya, Tuhan. Dan yang keenam, pada akhir garis yang bercabang dari garis vertikal, buatlah lingkaran kecil. Mantap, Bori. Oke. Coba Bu Indah lihat gambarnya. Oke. Mana lingkarannya, Pak? Oke, sudah? Ya?
Oke, sekarang cari pasangannya atau berada di areanya dan tunjukkan ke teman sebelahnya. Nih yang benar, kayak sekarang ini ya. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong untuk semuanya. Pertanyaannya nanti ini ya, oke? Kalau lupa, oke. Kalau Bumi gambar apa? Oke, itu ya sudah tahu gambar. Dia bebas di 1 menit 1 menit. Men, silakan. Pesan Bapak Ibu selama menggambar tadi, wow, luar biasa gambar saya. Saya bingung. Ya terus. Terus jika kegiatan ini diulang kembali, apakah yang bisa dilakukan sehingga Bapak Ibu bisa menggambar? Sepertinya percobaan kedua juga bakal remedial. Remedial, oke, luar biasa. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu saya menggambar tadi bingung, kemudian juga ada rasa antusias juga, penasaran. Kemudian yang kedua, jika kegiatan ini diulang kembali apa yang bisa dilakukan? Yang pertama mungkin akan membaca kembali atau memperhatikan kembali instruksi yang diberikan. Kemudian yang kedua mencerna dengan baik-baik apa yang diminta atau diinstruksikan tadi. Dan yang ketiga mungkin langsung realisasinya. Mungkin itu dari saya. Jadi terkait pertanyaan nomor 1, sebenarnya untuk instruksi nomor 1 dan sampai 2 saya masih bisa mengikuti, Bu. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, jadi tapi untuk instruksi nomor 3 sampai seterusnya saya merasa kebingungan. Jadi saya tidak melanjutkannya, Bu, karena takut salah. Gitu ya. Nah, untuk nomor 2, jika kegiatan ini diulang kembali kemungkinan akan bisa. Karena apa? Gambar yang sesungguhnya sudah Ibu tampilkan tadi. Jadi tanpa mengikuti instruksinya sudah bisa meniru dari gambar yang ditampilkan seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak To. Ya, terima kasih Pak To sudah Bapak Ibu sudah terbiasa dengan refleksi, bukan? Hanya di sini Bu Indah melihat dari progres kinerja PLM kita ada yang masih perlu dibenahi dari refleksi tersebut. Gitu ya. Oke. Usulan kesepakatan kelas kita hari ini. No smoking area, ajukan pertanyaan, kemudian catat hal penting, handphone tetap guna saja ya, kemudian ya memanfaatkan waktu dengan baik, keluarkan hal-hal yang menginspirasi dan timbulkan apa ya, empati sesama ya. Sepakat Ibu dan Bapak? Sepakat. Oke. Ketika Bu Indah bilang UPTD SMP Negeri 3 Bakam, siap, sepakat, semangat, belajar, oke? Siap. Ya. Oke. Komunitas belajar UPTD SMP Negeri 3 Bakam. Siap, sepakat, semangat, belajar. Ya, oke. Nah, kegiatan hari ini berbagi praktik baik Bu Indah ini hari ini kita nanti ada kegiatan identifikasi aspek penulisan refleksi dari Tendik dan tenaga kependidikan sebagai peluang untuk melihat lebih banyak hal dari dalam diri dan melakukan praktik refleksi sederhana secara mandiri. Oke? Nah, Bu Indah ingatkan ya di sini. Langkah refleksi itu sebenarnya hubungkan pengalaman dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Tadi kata Pak Yanto bilang, saya kalau sudah ditampilkan gambar, kemungkinan dengan instruksi yang sama akan tahu dan bisa mengadaptasinya, gitu ya. Tentunya kita sebagai guru selain bisa memfasilitasi dari ice breaking tadi, bahwasanya kita harus open minded, ya kan? Kita harus punya apa ya? Kan tangannya terbuka ya. Maka kita harus memberikan kesempatan ke peserta didik untuk berefleksi dan kita juga berefleksi, gitu ya. Lingkaran di situ juga bisa diartikan sebagai cerminan. Jadi kalau gambar orang yang sudah menang tadi bercermin, apakah seperti itu juga ketika dicermin? Iya. Iya kan? Nah, oke, itu ya. Ini nanti slide-nya akan Ida sampaikan ke Bapak Ibu agar tidak satu arah, oke? Tidak teacher center.
yang menarik itu nomor 5. Tadi kata Mem Febri bilang bingung, itu adalah sebuah emosi. Kalau tantangannya, kemudian ada solusi. Nah, Ibu dan Bapak, terkait dari langkah refleksi itu, sebenarnya ini ada contoh, ini nggak baku ya, tapi yang diwarnain itu sebenarnya kayak puas, kemudian ada apa ya, saya mampu gitu ya, kemudian prosesnya begitu ya, kita membicarakan apa sih yang sudah dilakukan, upayanya gitu ya, itu bagian-bagian dari refleksi. Nah, kenapa roda emosi pelacik itu, ini dari Wikipedia, itu ini digambarkan, artinya di awal ketika merefleksikan, tentunya ada roda ini yang akan berperan di dalamnya. Ya, mulai tadi, kalau dari Mem Febri tadi apa? Bingung. Kalau Pak Win tadi apa? Yang terlontarkan? Bingung. Penasaran. Akan Bu Indah sampaikan ini. Pemikiran reflektif pengalaman belajar itu ada aspeknya, ada 3. Pertama, pemikiran reflektifnya. Kemudian kedua, analisisnya. Ketiga, membuat keterhubungan. Ini rubriknya, oke? Sehingga kita waktunya untuk identifikasi refleksi. Nah, Ibu Indah tawarkan, mau menggunakan refleksi Bapak Ibu ketika mengajar, atau mau refleksi dari Bu Indah yang sudah di 2 bulan yang lalu terbit sertifikatnya. Yang mana? Kalau dari Bu Indah silakan akses SID 25 ASI. Silakan di situ, silakan. Silakan menggunakan apa ini? Ya. Buat efek visualisasi beserta garis bawahi aspek-aspeknya. Bu Indah merasa itu enggak 9-nya di situ begitu ya. Oke, mana Bu Isi tadi? Bu Indah kirim. Anggaplah tulisan Bu Indah kan di garis bawahi atau boleh ditulis ulang ya, aspek 1 sampai aspek 9 dengan contoh apa? Ini aspek ini, kalau ini kan 9 langsung ya. Lebih detail lagi, ini poin 1, misalnya, Bu Indah buat aspek 1 pengalaman materi pembelajaran, gitu ya. 2 misalnya ada emosi-emosinya, diwarnain begitu. Ini Bu, aspek 1 nih. Betul. Dari refleksi itu dipilih, apakah dipilih semuanya atau pilih salah satu refleksi saja? Acak aja. Temukan kata-kata yang ada di indikator-indikator ini. Oke, sehingga nanti kasih penilaian. Kan ada 3 aspeknya, sehingga ini. Nah, ternyata Bu Indah sebagai tenaga pendidik dan kependidikan hanya mencantumkan misalnya 2 indikator di poin A akhirnya ya. Jadi hitung refleksi Bu Indah yang terbit PMM itu menurut Ibu dan Bapak ternyata nilainya posisi di gradingnya seperti itu. Bisa dipahami? Nah, dahulukan pertama. Nih contohnya. Dahulukan nih, ya kan? Kalau Ibu Bapak mau mudah, gunakan dulu yang ini. Ini kan dari 3 itu nggak terbagi banyak. Kan sudah mencerminkan 9 refleksi. Kalau masih belum mengerti, Ibu sarankan lebih ke ini langsung. 1, 2, 3. Di poin 1, pemikiran reflektif, berapa Bu Indah cantumkan indikator-indikatornya? Contoh, kalau pemikiran reflektif 1, berapa indikatornya? 5. Kalau Bu Indah hanya mencerminkan 3 saja, berarti nilainya berapa? 3. Ya kan? 3. Kalau yang nomor 2 maksimal berapa? 4. Kalau Bu Indah hanya memunculkan 1 aja, berarti
nanti 1. Oke? Alright? Nah, membuat keterbukaan. Yang baru saya ikut baik kami, dia boleh ikut kami dah. Pulang dari hapus. Kemudian di depan itu di bagian Apanya lama Januari? 2000 berapa? Ternyata Bapak Ibu setelah punya sertifikat itu kurang sekali nilainya. Cuma tingkat Woi, orisinal. bertiganya. Oh, tanya 22 tadi. Di bagian Kalau itu kan PPL, refleksi diri, teman-teman. Cuma Bu Indah tuh pendek Bapak Ibu. 18 Februari. Oh, begini. Warna yang begini. Cerdas ya. Mau jadi sampai. Warna biru. Februari 2003. Pengalaman tanya. 2002. 2003. Ini Tambahkan visualisasi ya. Nggak mengkor nih. Gambar emosi pelajaran bawah. Kelompok 2 mau tambah berapa menit? 10 menit. 10 menit. Kelompok 1 mau tambah berapa menit? 20 berapa menit? Emosi merasakan Kami 20. Tapi masih poinnya kan? Masih dia bawahan. Apa? Emosi. Emosi mana ya ini? Emosi. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan. Jadi apa sih? sama perasaan ya. Nanti nambah aja. Kan bisa nambah. Trip. Gimana Pak? Aku poin aja. Jadi Guri, kan kalau di kinerja itu partisipan. di cacat gawe DP tadi tidak ada ngapa ada lah ada Partisipan kan harus. Ini dulu Pak. kawal api Yang nomor 3. 3, aku mau cari. Nih, kemana nih? padahal dia tidak ngerti dah ya lo Oke, yang bahaya itu contohkan itu ya. kan dia kan awalnya ini. Oke. Nilainya berapa? Kelompok kita kelompok 4 ini kok Kan ada 4, dibagi 4. Hamdi kelompok berapa Hamdi? sama. Kelompok tadi. Pak ya 5 tahun 6 Poinnya 1, 2, 3, 4. Ayo Kelompok Ren. tiga. Ulas. Ini katanya ya. Simpan balik apa? seperti apa? Berikan umpan balik Bapak Ibu ya. Dia membaca terhubungan di dari 1 ini kami buat ada 5 poin 5 aspek termasuk boleh saja diperoleh tanggalnya ada situasinya ini awalnya kalimat 1 ini berarti pengenalan baru wah ini ada pengenalan baru diperoleh kemudian yang mungkin dirasakan dokumen ketiga ada di kalimat saya percaya berarti menaruh harapan ada harapan karena menaruh harapan kalimat yang berada di rubrik untuk yang emosi itu adalah percaya kemudian kemudian ketiga makna kalimat keempat ada perasaan emosinya percaya dengan kalimat kemudian keterkaitan terhadap pokok yang tiga pertanyaan ini kemudian yang ketiga ada kalimat itu saya akan berusaha mereview berarti ada pokok yang tiga
pengalaman belajar. Jadi setelah kami baca tentang itu, jadi kami yaitu pilihan kami itu kami berikan apa? Empat dari 5 indikator yang diberikan, yang pengalaman, yang penelitian terkait pengalaman belajar itu ada 4 yang bermain yang ada di situ. Makanya kami bikin nilainya rubrik itu 4. Hanya ada 1 yang tidak ada. Jadi ada kata di indikator yang pertama ini ada 5 indikatornya. Ini Pak. Tapi menurut kelompok kami ada 4 yang tercakup dalam dari tadi. Karena ada 4 dari 5, kami memberikan nilai rubriknya itu 4. Karena yang satu yang keterkaitan dengan kompetensi kami yang analisis untuk implementasi kami itu ada 4 rubrik, di mana kami di setiap rubrik itu terdapat refleksi yang dibuat oleh guru. Jadi makanya nilai 4. Sedangkan yang terakhir nilai kosong. Siapa yang Tanya Pak, mana ada nggak ada di sini, nggak ada bukti. Oh, itu kalimatnya ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Abdi. Itu kalimatnya. Nah, selain menjatuhkan pada poin ini, refleksi 1 bagian A ya. Di sini ada pengalaman, kami nyatakan ada. Nah, untuk buktinya ada di kegiatan kunjungan kelas murid sedang diskusi kelompok. Nah, perlu dilatih keterampilan kelompok. Jadi maksudnya pengalamannya ada pada bentuk kunjungan kelas dan diskusi kelompok siswa. Dan Jadi dari 3 aspek pendidik yang kami lihat tadi, di poin ketiga yaitu membuat kepentingan penulis dari beda sendiri itu sudah mencakup ke 4 poin yang ada di poin membuat keterhubungan tersebut. Misalkan di poin yang pertama, poin pertama itu adalah pengalaman masa lalu. Nah itu kalimatnya ada di pada refleksi model situasi makna aksi. Ibu Ida di situ menjelaskan telah mendapat pengalaman kegiatan sosialisasi bersama BLH. Jadi poin yang pertama itu udah ada. Terus yang di poin kedua itu aspeknya penerapan di masa mendatang. Itu Bu Indah sudah mendapatkan sosialisasi terkait lubang biomori tadi. Terus itu menjadi diterapin di sekolah kita. Jadi kita punya lubang biomori untuk setiap kelasnya gitu. Sudah? Oke, good job ya. Silakan duduk ke tempat-tempatnya masing-masing dan Alhamdulillah. selanjutnya kita sudah di bagian akhir. Oke, kita udah di bagian akhir. Ya Bapak Ibu ya. Foto. Bapak Ibu bisa menjawab soal yang ini ada di Padlet. Bu Indah kasih di Padletnya, Bu Indah share dulu. Apa? Dari apa? Nah, Bapak Ibu kalau memang ada yang tidak menggunakan kan ada yang laptop nih, upayakan pakai handphone juga. HP-nya. Ini ditambah sama yang punya laptop, oke? Jadi jawabnya apa?
belajar. Continue. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab bagian refleksi yang sudah disediakan oleh narasumber tadi, yang soal pertama, hal menarik apa yang Anda dapatkan pada materi ini? Nah, jawaban saya yang pertama adalah saya sedikit mengetahui bahwa refleksi itu ternyata membutuhkan kegiatan yang membutuhkan daya analisis yang cukup tajam dari penggunaan bahasa, kemudian juga isi materinya. Itu yang pertama, mungkin untuk di hal menariknya. Kemudian yang kedua, apakah ada ide atau pengalaman dari narasumber? Jawaban saya adalah ada pengalaman dari narasumber, karena selama ini saya hanya melaksanakan refleksi sesuai dengan format yang sudah disediakan atau yang sudah tersedia. Kemudian yang ketiga, apa perubahan atau tindak lanjut yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi hari ini? Jawaban saya adalah tindak lanjutnya adalah mempelajari lagi terkait dengan materi refleksi ini agar terbiasa dengan kegiatan refleksi dan bisa menghasilkan refleksi yang lebih bagus, lebih berbobot lagi. Mungkin itu saja dari saya. Cek. Terima kasih untuk narasumber. Saya kembalikan lagi. Kalau yang disampaikan oleh Pak Wiwin, silakan Pak Yanto atau teman lain untuk menyampaikan aspek mana yang tergambar di refleksi. Akan menilai dari aspek refleksi yang disampaikan oleh Pak Wiwin tadi, di mana yang pertama yang ada menurut saya itu adalah aspek yang pertama. Jadi Pak Wiwin sudah mendiskusikan pengalaman belajar baru yang sudah yang beliau peroleh. Yang selanjutnya itu aspek yang kedua, menghubungkan pengalaman sebelumnya dengan pengalaman saat ini. Kalau sebelumnya itu Pak Wiwin hanya menuliskan format refleksi yang sudah tersedia. Kalau sekarang sudah mendapatkan pengalaman baru tentang bagaimana format refleksi yang seharusnya. Yang selanjutnya itu adalah aspek yang nomor 9, yaitu menggambarkan rencana tindakan selanjutnya yang sesuai dengan konteks diri. Artinya Pak Wiwin tadi telah menyampaikan bahwasannya dia akan berkaitan dengan tindak lanjutnya adalah Pak Wiwin akan mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan materi refleksi agar terbiasa dengan kegiatan refleksi yang dihasilkan itu adalah refleksi yang berbobot. Seperti itu. Sekali lagi Bu Indah minta ke Pak Rizky untuk memberikan umpan balik kepada aspek yang sudah disajikan oleh Pak Hamdi. Silakan. Di sini yang pertama Pak Hamdi yaitu
belajar mengenai aspek dalam refleksi dan mengidentifikasi aspek-aspek refleksi kepala sekolah yang sudah dilakukan bersama kelompoknya, yang dimana perasaannya yaitu pertama bingung, kemudian menjadi tertarik, dan kemudian sudah bisa untuk mengidentifikasi aspek-aspek dalam refleksi. Dalam hal ini, aspek dasar dalam penulisan refleksi yang pertama yang dari Pak Hamdi yaitu pertama beliau sudah menghubungkan pengalaman sebelumnya dengan pengalaman yang beliau dapatkan pada saat ini. Kemudian yaitu menghubungkan pengalaman dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Yang terakhir yaitu untuk yang pertama, beliau sudah melibatkan emosi yang beliau rasakan dari pertama bingung menjadi tertarik, sehingga emosi yang beliau rasakan itu menjadi pengalaman belajar beserta penyebabnya. Yang kedua, menurut beliau dari pertanyaan kedua tadi, adakah ide atau narasumber dari pengalaman dari narasumber? Beliau menjawabnya ada, karena menurut beliau narasumber sudah membuat refleksi dengan situasi, pola, situasi, aksi, reaksi. Namun beliau belum menggunakan pola tersebut, dan interpretasi kelompok juga ada yang luar biasa menarik dan seru. Nah, pada pertanyaan kedua ini, Pak Andi sudah melibatkan pemikiran sendiri ketika menghubungkan pengalaman-pengalaman yang telah beliau dapatkan. Kemudian menarik pembelajaran dari hasil berpikir sehingga tergali wawasan yang baru bagi beliau. Untuk yang terakhir, perubahan atau tindak lanjut yang ingin dilakukan, pada awalnya beliau bingung, belum mengerti dan belum belajar tentang aspek dalam refleksi. Namun pada saat mengerti aspek apa saja yang harus ada dalam refleksi, beliau sudah melakukan pembelajaran dari hasil berpikir sehingga tergali wawasan baru atau insight yang baru. Kemudian memunculkan alternatif gagasan atau solusi terhadap tantangan yang akan dialami. Dan yang terakhir, beliau sudah menggambarkan rencana tindak lanjutnya ke depan sesuai dengan apa yang beliau dapatkan. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kasih plus untuk Pak Rizky yang sudah menyampaikan. Ya, dan Bapak benar sekali, baik Pak Yanto dan Pak Rizky sudah menyampaikan, dan yang ditulis oleh Pak Wiwin dan Pak Hamdi tentunya sudah memiliki aspek dasar dalam penulisan refleksi diri ya. Nah, Bapak Ibu untuk yang di PMM, Bapak Ibu bisa kunjungi begitu ya, dikunjungi yang tadi linknya di drive itu. Nah, di situ Ibu Bapak akan menemukan refleksi dengan model situasi, makna dan aksi, refleksi awal, tengah, akhir. Itu sebagai refleksi mandiri Bapak Ibu. Silakan nanti dibuatnya di LK05 praktik refleksi, ketemu nggak? Yang ini. Ya, boleh dalam bentuk tabel, boleh dalam bentuk parafrase yang seperti Bu Indah contohkan. Begitu ya. Silakan nanti dipilih salah satu saja yang menggambarkan refleksi Bapak Ibu di bulan April, oke? Pembelajarannya mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi tindak lanjut. Begitu Ibu dan Bapak. 2 jenis praktik refleksi yang sudah tersedia di identifikasi aspek penulisan refleksi sesuai dengan rubrik yang sudah tadi dibersamai dan galeri worknya sangat luar biasa. Dan satu hal biar Indah mau dengar suara merdunya Bu Eti. Ya, the quotes of the day hari ini. Kita tidak boleh Iya. kita tidak belajar dari pengalaman, kita belajar dari refleksi sebuah pengalaman. John Dewey. Oke, itu siapa ya? Itu siapa ya? Nah, oke. Itu maknanya apa, Bapak Ibu?
Kira-kira Pengalaman itu perlu direfleksikan. pengalaman itu perlu direfleksikan. Kalau pengalaman yang kita dapatkan kita tidak refleksikan, apalagi tidak mengandung unsur aspek-aspek penulisan refleksi, artinya kita belum belajar ya untuk ya, refleksi pengalaman. Oke, good job untuk kita semua. Terima kasih untuk atensinya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan mari kita tutup doa. Untuk memimpin doa silakan Pak Andi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan hari ini kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini, kita dapatkan hari ini menjadi ibrah atau pelajaran kita semuanya. Karena untuk Bapak Ibu semuanya kita doa secara Islam, untuk Bapak Ibu yang muslim dan untuk melakukan ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa bihamdil awwal wa ahad wa taqulna bihamdil hajat wa tahna bihamdil syai'an wa tafa'alna bihamdil ta'ala wa tubaluna biha afsal min jamil haratul hayat wa rahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qina muhammadin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwal wa akhir wa zahir wa batin wa qawla wa ta'ata wa ibadah wa amalan salihah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wahdina wa hamdana wa nasibah wa jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma inna haqqa haqqa wa ni'matibah wa rinqabina wa wa judai. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa hifdzan wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwina fi syafaqati wa najata min al-billahi syarr. Rabbana bidzikri rabbana bi hidayati wa hidayati wa rahmatin innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu dan Bapak. Terima kasih untuk